di atas podium ada awan. Assalamualaikum kawan. Oke, kehadiran saya di sini yaitu untuk menjelaskan tentang brand awareness, sebuah laptop yang bermerek SP atau Hewlett Packard. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Indra Sukmajati dengan NIM 6421197. Yang kedua ada Kak Dela Hanifatul dengan NIM 6421234. Yang ketiga ada Oktavina Regesta dengan NIM 6412380. Nah, yang keempat ada Syira Angelina dengan NIM 6411782. Dan yang terakhir ada Wihas Apriyoga dengan NIM 6412454. Apa sih latar belakang yang membuat saya memprestasikan ini? Oke, yang pertama teknologi. Selalu berkembang seiring jalannya waktu. Seperti yang Anda lihat sekarang, di mana kalian menggunakan alat teknologi untuk menonton presentasi kami. Serta di sekitar kalian seperti alat-alat elektronik di sekitar Anda, serta handphone atau laptop di depan Anda nih sekarang. Oleh sebab itu, dunia teknologi selalu menarik untuk diminati. Terutama nih untuk laptop. Siapa sih yang nggak tahu laptop? Laptop sendiri yaitu alat komputer yang dapat dipindahkan dan digunakan di banyak tempat karena memiliki bentuk yang tipis serta ringan. Bukan itu saja, laptop juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari seperti yang kalian lihat di gambar di samping. Gambar pertama menunjukkan bahwasannya laptop bisa digunakan untuk segala hal. Mau itu untuk mengetik, membuat desain, mengedit, dan lain sebagainya. Gambar kedua menunjukkan laptop juga bisa sebagai sarana media. Serta gambar yang ketiga yaitu di mana laptop dapat membantu mempermudah pekerjaan Anda di kantor atau para pembisnis. Jadi, apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Baik, yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui brand awareness masyarakat pada laptop ini. Maksudnya apa sih, Kak? Oke, maksudnya itu kesadaran menunjukkan atau memberitahu bahwasannya adanya laptop yang bermerek SP dan bisa dilihat di gambar di samping atau di PowerPoint tersebut memperlihatkan logo dari brand tersebut. Yang kedua nih, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand awareness masyarakat pada laptop SP. Maksudnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang brand ini. Lalu apa sih manfaat penelitian ini, Kak? Oke, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi pembaca. Apa sih manfaat itu sendiri bagi penulis, perusahaan, dan pembaca? Jadi untuk kalian nih para penulis dapat memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand awareness melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan. Perusahaan itu sendiri dapat mengetahui mengenai brand awareness serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, yang ketiga, bagi pembaca nih, khususnya kalian. Hal ini dapat memberikan kalian wawasan baru mengenai brand awareness, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Selanjutnya ada definisi merek. Menurut para terkemuka, yang pertama ada Harry tahun 2019. Beliau mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan kombinasi dari semuanya yang dimaksudkannya untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok serta untuk membedakan dari produk pesaing. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, yaitu merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, kombinasi diantaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Presentasi kakak sudah selesai nih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan teman kakak yaitu Kakak Dela. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu peranan dan kegunaan merek. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu, sehingga pembeli yang
puas akan melakukan pembelian berulang, yaitu loyalitas konsumen. Dan yang terakhir adalah merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya ada strategi merek. Strategi merek merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu brand atau merek. Nah, strategi merek di sini ada 4. Yang pertama adalah strategi perluasan lini produk atau product line extension strategy, di mana strategi branding perusahaan itu memproduksi produk baru atau tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan produk merek yang sama. Lalu yang kedua ada strategi perluasan merek atau brand extension strategy, yaitu strategi merek di mana sebuah perusahaan itu memiliki kebijakan untuk menggunakan merek-merek yang sudah ada yang sukses di pasaran untuk dijadikan sebagai merek baru dalam rangkaian produk yang berbeda. Yang ketiga ada strategi banyak merek atau multi brand strategy, di mana strategi merek ini perusahaan menggunakan beberapa merek atau merek yang dijual dalam kelompok produk yang sama. Dan yang terakhir adalah strategi merek bersama atau co-branding strategy, yaitu strategi branding di mana sebuah perusahaan ini atau bisnis itu berkolaborasi menggunakan atau menggabungkan dua brand atau merek untuk satu produk. Lalu selanjutnya ada elemen-elemen brand equity. Yang pertama itu ada brand awareness atau kesadaran merek, yaitu langkah pertama dalam memposisikan merek. Kesadaran merek ini mengacu pada sejauh mana pelanggan dapat mengenali atau mengingat merek tertentu. Peran brand awareness dalam kaitannya dengan brand equity itu begitu penting dalam mengukur sampai sejauh mana sebuah brand itu berada di benak pelanggan. Lalu yang kedua ada brand association atau asosiasi merek, yaitu kesan yang tetap ada di benak seseorang setiap kali mereka melihat objek yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Objek tersebut itu bisa berupa logo, konsep, nama produk, atau slogan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada perceived quality atau kualitas yang dirasakan, yaitu penilaian keseluruhan pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Hal ini tuh terkait erat dengan kesan pelanggan. Lalu yang keempat ada brand loyalty atau loyalitas merek. Pelanggan yang loyal itu cenderung tetap menggunakan merek tersebut meskipun mereka melihat banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan fitur produk unggulan. Dan yang kelima adalah proprietary brand asset atau merek pribadi, yaitu hal-hal lain yang tidak termasuk dalam 4 kategori di atas tetapi membantu membangun ekuitas merek. Peran brand equity. Peran brand equity ini dapat memotivasi dalam menghitung seberapa besar nih nilai suatu merek untuk tujuan akuntansi, dan brand equity itu akan dapat meningkatkan produktivitas pemasaran. Lalu selanjutnya adalah brand awareness. Apa itu brand awareness? Brand awareness adalah langkah pertama dalam memposisikan merek. Kesadaran merek ini mengacu pada sejauh mana pelanggan dapat mengenali atau mengingat merek tertentu. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Octavina Regesta. Selanjutnya yaitu piramida kesadaran merek. Piramida kesadaran merek menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran merek, semakin baik peluang konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Merek ini tidak mengetahui level terendah dari piramida kesadaran merek. Pada titik ini, konsumen digambarkan sebagai sadar merek. Pada saat yang sama, level tertinggi dari piramida ini adalah puncak pikiran. Tingkatan ini menunjukkan bahwa konsumen sudah sepenuhnya mengenal merek tersebut. Di dalam brand awareness ada 4 tingkatan penting yang harus diketahui. Yang pertama, unaware of brand atau tidak menyadari merek. Tingkatan ini menggambarkan bahwa konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Yang kedua, brand recognition atau pengenalan merek. Dalam piramida kesadaran merek adalah level minimum. Pengenalan merek terjadi ketika merek muncul kembali setelah dibantu penarikan kembali. Yang ketiga, brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek. Disebut tanpa bantuan karena konsumen tidak membutuhkan bantuan untuk mengingat suatu merek. Mengenali suatu merek tanpa bantuan jauh lebih sulit dibandingkan dengan bantuan. Yang keempat, top of mind atau puncak pikiran. Ini adalah tingkatan tertinggi dari piramida kesadaran merek.
Pada tingkat ini, konsumen menyebutkan merek untuk pertama kali atau merek yang pertama kali muncul di benak. Dapat juga dikatakan bahwa jika suatu merek berada di puncak pikiran konsumen, berarti merek tersebut merupakan merek utama di antara banyak merek yang ada di benak konsumen. Metode penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama itu ada kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada pelanggan terhadap laptop HP. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang relevan dengan judul penelitian serta informasi mengenai profil perusahaan. Selanjutnya, metode populasi dan sampling. Metode populasi dan sampling, populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna laptop HP di kota Bekasi. Sedangkan metode pengambilan sampel, yaitu jumlah populasi dalam penelitian ini tidak terbatas, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan salah satu pengambilan sampel non-probability, yaitu judgment sampling. Judgment sampling adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan subjek yang berada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat dikatakan sebagai cara pengambilan sampel dengan bertitik tolak pada kriteria tertentu untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, metode analisis data. Metode penelitian digunakan penulis dalam penyusun laporan ini adalah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai awareness brand laptop HP. Data-data hasil penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Hewlett Packard Enterprise Company sering disebut sebagai Hewlett Packard Enterprise atau HPE, adalah perusahaan teknologi informasi multinasional Amerika yang didirikan pada 1 Juli 2015 sebagai divisi dari Hewlett Packard dan berkantor pusat di Palo Alto, California. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada seri laptop HP. Yang pertama itu seri Spectra, yang kedua ada seri Envy, yang ketiga ada seri Pavilion, dan yang terakhir ada seri Pictures. Lalu ada profil responden. Yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin yang berjenis perempuan mempunyai frekuensi 66 dan present time sebesar 52,4%. Lalu ada laki-laki dengan frekuensi 60 dan present time sebesar 47,6%. Dan jumlah keseluruhan dari jenis kelamin ini mempunyai frekuensi 126 dan present time sebanyak 100%. Dan yang kedua ada usia. Berdasarkan tabel usia responden, kelompok usia 11-20 tahun memiliki present time sebanyak 61,9%. Kelompok usia responden 21-30 tahun memiliki present time sebanyak 28,6%. Lalu kelompok usia responden 31 tahun sampai dengan 40 ke atas memiliki present time 7,1%. Kelompok usia responden 41 sampai 50 tahun ke atas memiliki present time sebanyak 1,20% maksimal. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui brand awareness pada laptop HP mayoritas memiliki usia 11 sampai 21 tahun. Lalu selanjutnya ada pekerjaan. Berdasarkan pekerja responden di atas, dapat diketahui sebanyak 43,6% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, sebanyak 15,8% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan job seeker, lalu sebanyak 24,6% responden memiliki pekerjaan lain-lain. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen laptop HP adalah pelajar atau mahasiswa.
Lalu ada analisis dan pembahasan. Untuk kesadaran merek dilakukan analisis deskripsi terhadap kesadaran responden, jawaban responden terhadap brand awareness, yaitu yang pertama ada top of mind. Berdasarkan pertanyaan top of mind yang diajukan mendapatkan jawaban sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut bahwa ada 5 merek laptop yang disebut oleh 100 orang responden. Dari data tersebut terbaca merek Asus disebut oleh sebanyak 38 orang, HP sebanyak 29 orang, Lenovo sebanyak 17 orang, Acer sebanyak 9 orang, Samsung sebanyak 2 orang, dan Dell 2 orang, Apple 2 orang, dan Advance 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebutkan bahwa Asus merupakan merek yang pertama kali diingat responden. Ini menunjukkan bahwa laptop HP belum mendapatkan posisi teratas dalam benak konsumen ketika diminta menyebutkan satu merek laptop. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Kasera, yaitu 2 brand rekal. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sebutkan merek laptop lainnya selain yang sudah Anda sebutkan pada nomor 1 di atas sebagai berikut. Nah, ini berikut contoh tabelnya. Hasil dari penelitian menunjukkan 27 responden 27% meningkat laptop HP, 17 responden 17%. Mengingatkan laptop Asus 16 responden per 16%. Mengingat laptop Acer 12 responden 12%. Mengingat laptop Toshiba 11 responden 11%. Mengingat laptop Casio 11 responden 9%. Mengingat laptop LG 8 responden 8%. Mengingat laptop Lenovo. Terus untuk nomor 3 brand recognition. Untuk brand recognition, penelitian mengajukan pertanyaan secara terbuka, yaitu apakah Anda dapat mengenali laptop HP hanya dengan melihat desain? Hasil jawaban yang diperoleh berikut. Ya, saya mengenal produk dengan HP merek, frekuensi 66, presentasi 66. Jawaban B, tidak, saya mengenal sama sekali, frekuensi 34, presentasi 34. Dengan total frekuensi 100, presentasi juga 100. Bahwa 66 orang responden 60% mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatkannya melalui desain laptop. Sedangkan 34 orang responden 34% tidak mengenali mereka produk laptop HP tersebut hanya dengan melihat desainnya. 4. Brand awareness. Dari tabel data yang ada terdapat 34 orang 34% responden tidak mengenali desain laptop HP. Selanjutnya uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurannya. Semakin tinggi validitas suatu fungsi ukuran, semakin tinggi pengukuran mengenai sasarannya. Validitas ditunjukkan oleh kolerasi yang signifikan antara skor item pertanyaan dengan skor totalnya. Skor totalnya diperoleh dari penjumlahan skor item. Berikutnya adalah hasil uji validitas kami dari angket kuesioner responden, yaitu tabel berikut. Nomor soal 1 tidak valid, soal 2 valid, soal 3 valid, dan soal 4 valid. Yang selanjutnya soal 5 itu valid. Selanjutnya uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan. Berikut kesimpulannya, yaitu adalah dari hasil penghitungan analisis brand awareness dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap laptop merek HP. Hal ini terbukti dari merek HP laptop yang berada di
nomor 2 pada top of what meet. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.